jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Tema kita masih sama. Jangan lupakan kami ya, Nak. Nggak ada yang mau ya orang tua dilupakan sama anaknya ya. Ada. Dan jangan sampai orang tua juga dan jangan sampai juga anak melupakan orang tuanya. Kita lanjutkan lagi, aku punya tayangan. Ini viral nih. Nenek 80 tahun hidup sendiri. Kita lihat tayangannya. Silakan. Seorang wanita tua yang sudah berusia 80 tahun ditemukan hidup sendirian dan tampak tak terurus. Nenek bernama Muntia itu pun diketahui dalam kondisi telah pikun. Kondisi nenek Muntia yang tinggal di desa Pangkat Rejo, Kecamatan Sukiyo, Lamongan, mengetuk hati relawan Yayasan Berbagi dan Ikhlas atau Berkas, arahan Aibda Purnomo, anggota Satlantas Polres Lamongan. Saat ditemukan kondisi sang nenek sangat ngenas hingga membuat yang melihatnya sampai meneteskan air mata. Nenek Muntia yang kurus kering tampak berbaring di lantai tanah dengan pakaian compang-camping nyaris telanjang. Ya Allah, aku paling nggak bisa sih sebenarnya, mungkin banyak juga dari jamnya nggak bisa ya. Kayak Ustadz Maulana aja baru ngeliat tayangan sekilas aja udah berkaca-kaca, ngerasa banget kesedihannya Ustadz ya. Orang Ya Allah. tua harusnya hidup bahagia, diurus sama anak-anaknya, nauzubillahi min zalik. Ini bagi sebagian orang, mungkin bagi anak-anaknya ngerasa mampu ya. Ah udahlah tinggal kasih aja deh uang biar orang tuanya hidup sendiri gitu. Biar orang tuanya udah ngapain nih, udah uang senang-senang aja gitu. Tapi orang tua yang anaknya nggak mampu ditelantarkan sampai akhirnya mungkin orang tuanya seperti ini gitu. Ini seperti apa yang harus kita lakukan dalam sudut pandang Islam nih Ustadz Maulana, mohon penjelasannya, jamaah juga pasti pengen tahu kan. Kalau anak cuma ngirim uang doang gimana nih Ustadz Maulana? Iya. Baik, izin Bunda Tuti dan minta maaf tadi bikin kaget. Silakan Ustadz Maulana. Ustaz Sam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Rasulullah SAW naik di mimbar dengan 3 anak tangga. Lalu Nabi berkata amin. Kemudian naik lagi di anak tangga kedua, amin. Kemudian naik lagi di anak tangga yang ketiga, amin. 3 kali Nabi berkata amin, amin, amin. Setelah khutbah, Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah berkata amin di setiap anak tangga? Apa kata Rasulullah SAW yang mulia? Dari ucapan beliau berkata bahwa di sisi mimbar ada malaikat Jibril lagi berdoa. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya. Jadi di antara 3 doanya tadi itu, siapa yang dalam hal ini mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satu di antara keduanya masuk hidup dan tidak mengambil kesempatan berbuat baik padanya dan tidak masuk surga disebabkan berbakti kepada orang tuanya. Dan dia tidak mendapatkan itu dan tidak melakukannya, maka masukkan dalam neraka. Nabi berkata amin. Siapa yang dapat Ramadan dan tidak bertobat, tidak memohon ampun dan tidak diampuni dosanya, masukkan dalam neraka. Siapa mengenalkan nama Nabi disebut lantas tidak baca salawat hingga matinya, masukkan ke dalam neraka. Dan ketahuilah, kewajiban kita berbakti kepada orang tua dan haram untuk mendurhakainya. Ingat, salah, dosa, zalim, durhaka. Di atas itu paling tinggi adalah durhaka. Nggak bawa cincin ya. Nggak bisa dibayarin ya. Jadi salah itu karena tidak tahu apa-apa. Anak-anak kecil itu salah. Dosa kalau dia tahu, udah tahu hukum. Zalim kalau dia bertanggung jawab tapi tidak memenuhi tanggung jawab. Yakni suami kepada istri, itu zalim. Tapi maka durhaka itu harusnya dia berbuat baik kepadanya lantas tidak melakukannya. Ingat, ingatlah pengorbanan dari orang tua. 24 jam siap bersama diri kita. Tapi ketika kita sudah dewasa dan punya keluarga sendiri, itu berbagi. Maaf, harus saya sampaikan. Kalau kita sudah besar, sudah bercabang kasih sayang kita dengan mainan kita, kesibukan kita, dengan apa yang kita miliki, dengan sahabat-sahabat kita. Dan ketika sudah punya pasangan hidup, maka terbagi 2 lagi cinta itu. Setengah buat pasangan, setengah buat orang tua. Dan ketika sudah punya anak, bercabang 3 lagi perhatian itu. Ingat, salah satu bakti anak kepada orang tua tidak pernah jauh dari orang tua. Siap 24 jam dengan handphone. Kalau ada telepon dari orang tua, cepat diangkat. Oh iya. Jangan nanti-nanti, jangan nanti-nanti. Ingat, kerugian lagi kalau kita tidak mendapatkan kemuliaan daripada berbakti kepada orang tua.
pintu sorga Allah buka ada di dunia dua, yakni dari sisi ibu dan dari sisi ayah. Dan ketika orang tua sudah tidak ada, ingat engkau akan menyesal. Ingat orang tua punya batas waktu. Sekali lagi orang tua punya batas waktu. Sisa berapa tahun beliau hidup di dunia ini. Maka ambillah kesempatan. Jangan hanya tunggu datangnya hari lebaran baru datang. Sekali lagi, jangan tunggu nanti ada telepon baru datang. Aduh. Coba berapa kali kita bertemu dengan orang tua? Kapan terakhir Sony bertemu dengan mama? Minggu lalu. Minggu lalu. Iya, ya Allah. Kapan Sasam bertemu dengan bapak sama mama? Minggu lalu. Minggu lalu juga ya Allah. Ya Allah. Nggak usah tanya saya. Oh ya udah lama. Udah lama Karena banget. ibu saya terakhir ketemu, mau tahu 6 tahun yang lalu. Oh iya. iya, ya Udah 6 Allah, tahun. ya Allah. Jadi benar seperti yang Ustadz Maulana bilang, jangan sampai kita menyesal karena orang tua punya batas waktu. Terlambat kalau nanti menangis di depan Aduh, mayatnya minta nauzubillah maaf. min dzalik, ya Allah. Terlambat jikalau sudah dikubur baru minta maaf. Kenapa tidak pernah minta maaf di saat orang tua masih hidup? Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk bisa membahagiakan orang Ya tua kita. Ya Allah. Allah. Ustadz Maulana terima kasih, jazakallah khair, terima kasih. Mungkin banyaknya uang yang kita berikan bisa memberi banyaknya kebutuhan ya. Tapi terkadang sedikit perhatian aja, kasih sayang, kebersamaan kita terhadap orang tua. Itu adalah kebutuhan paling besar bagi orang tua kita yang diharapkan dari anak-anaknya ya, jamaah yang ada di rumah. Jangan sampai kita terlambat seperti yang Ustadz Maulana bilang, sayangnya orang